Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Finlandia dan sama aku Catherine. Sorry ya, semoga mikrofonnya nggak mengganggu. Jadi hari ini aku mau membagikan satu pemikiran yang kayaknya sih ya bisa kita implementasikan di Indonesia. Kayak gimana? Dengerin sampai habis ya. Hai teman-teman, jadi hari ini adalah hari Selasa, habis badai salju kan. Nah, kayak aku tiba-tiba pagi hari tuh dengan begitu banyaknya salju gitu, seakan-akan dapat kayak inspirasi. Jadi ada satu pemikiran yang menurut aku sebenarnya bisa kita lakukan dan kita praktekkan di Indonesia. Tapi memang kalau aku pikir-pikir memang hal ini agak-agak radikal. Sudah siap? Oke, aku jadi punya contekan nih, udah aku catat. Nah, teman-teman yang radikal pertama, jadi gini, karena kan aku udah 8 tahun tinggal di Finlandia. Jadi ada beberapa hal yang memang kayaknya tuh bisa dan nggak perlu datang jauh-jauh, tapi aku akan bagikan kepada kalian semua. Jadi ya, sejujurnya Finlandia itu punya kebijakan pemerintahan yang radikal. Jadi yang pertama itu sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2018, Finlandia itu membagikan uang secara acak kepada penduduk. Jadi jumlahnya nggak semua dikasih gitu, tapi cuma per periode sekitar sekian ribu orang, lalu berikutnya sekian ribu orang gitu teman-teman. Jadi benar-benar pemerintah memberikan uang secara cuma-cuma, bagi-bagi duit. Jadi nggak ada persyaratan kamu harus umur segini, kamu harus punya ini, punya itu, enggak. Jadi secara acak saja pemerintah Finlandia pernah nih punya kebijakan untuk membagikan duit secara gratis kepada penduduknya. Tapi tentu saja yang namanya dari pemerintah untuk rakyatnya, tentu saja mereka harus punya paspor gitulah, istilahnya punya ID, punya KTP Finlandia. Tapi itu juga teman-teman, hal yang belum pernah dikerjakan menurutku ya oleh banyak negara di dunia, termasuk bahkan negara-negara yang maju ya, yang menurut kita udah wow gitu kan. Tapi mereka nggak seradikal ini. Bayangkan, jadi si duit hasil pajak ini tadi, jadi kan memang di Finlandia itu pajaknya tinggi, dan pemerintah lah yang punya tugas untuk membagikan nih, istilahnya uang pajak ini buat apa-apa aja gitu kan. Nah, suatu ketika tahun 2018 itu tadi, 2017 sampai 2018, mereka tiba-tiba punya ide secara radikal untuk membagikan uang secara cuma-cuma, begitu aja, tanpa ada persyaratan apapun gitu. Menurut kamu gimana? Kamu mau nggak dapat uang secara cuma-cuma? Jadi menurutku itu benar-benar radikal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, hal yang menurutku radikal banget itu adalah, tapi ini sesuatu yang kayaknya memang sudah Finlandia banget. Yang kedua, hal yang radikal kedua adalah mengisi pemerintahannya dengan orang-orang muda yang berjenis kelamin perempuan. Kalau teman-teman dengerin banyak berita akhir-akhir ini, yang paling terkenal buat kami adalah Perdana Menterinya wanita, Sanna Marin, yang sangat-sangat
cakep, masih muda, kayaknya masih 36 tahun, 37 tahunan gitu. Terus jajaran stafnya dia, menteri-menterinya dia juga perempuan-perempuan juga. Nah, itu yang menurutku sangat-sangat radikal. Karena apa? Karena kalau kamu perhatikan, bahkan di negara-negara yang ngaku dirinya modern, em, progresif, itu kalau kamu lihat orang-orang di pemerintahan mereka juga masih laki-laki, iya kan? Dan kalau ada perempuan, udah kayak jadi berita banget gitu. Dan kita terutama di Indonesia bangga dong pernah pernah punya presiden wanita. Tapi di Finlandia ini bener-bener radikalnya karena perdana menterinya dan jajarannya dan staf-stafnya dia itu kayak eh, semuanya perempuan juga dan juga rata-rata tuh kayak masih muda gitu loh. Jadi ini ternyata setelah aku cari-cari bukan hal yang pertama kali dilakukan oleh negara Finlandia. Jadi gini teman-teman, aku juga menemukan bahwa tahun 1906 Majelis Nasional Finlandia itu juga menjadi parlemen pertama di dunia yang mengadopsi kesetaraan gender. Jadi anggotanya itu perempuan semua gitu. Jadi bisa bayangkan. Em, ternyata kalau di Finlandia itu berani. Mereka bahkan isinya ya sama lah ya di dunia laki dan perempuan pasti kan penduduknya itu. Tapi aku juga surprise nih dan respect juga karena tidak mudah ya bagi seorang laki-laki yang biasanya selalu secara natural dia alpha gitu kan, yang berkuasa atau yang memegang kendali, tapi kemudian berani menerima perintah atau menerima usulan dari perempuan itu sangat-sangat kalau menurutku sangat radikal, tidak mudah. Jadi teman-teman menurutmu bisa apa enggak kita di Indonesia seperti itu? Dan enggak cuma perempuan loh ya, tapi perempuan muda. Jadi rata-rata untuk tahun ini ya yang 2020-an ini ya, kalau dibandingkan dengan tahun 1906-nya, kalau yang di 1906 itu kan campur ya, perempuan entah dari umur sekian sampai sekian tidak muda lagi, banyak di antara mereka ya yang sudah nggak muda lagi gitu. Tapi di 2020 ini banyak yang masih muda, masih usia-usia baru melahirkan, terus baru memulai hidup dengan pasangan mereka, jadi kayak yang masih seakan-akan kalau orang tuh kan biasanya suka kalau di perintah apa di punya pimpinan yang kayak sudah punya terkesan seperti sudah punya pengalaman. Tapi enggak. Ini mereka milih yang muda dan beneran masih usia kerja, masih usia produktif dan baru saja menjalani hidup dia kayaknya itu lah ya. Jadi seakan-akan hal ini sesuatu yang radikal buat aku juga secara pribadi untuk menerima hal itu karena aku juga udah biasa gitu punya wajah-wajah pemimpin yang rata-rata udah usianya udah di atas 40-an gitu loh. Jadi, tapi ini baru usia 30-an udah jadi pemimpin. Jadi wah menurutku bener-bener radikal banget, radikal banget. Wow. Oke, untuk yang ketiga. Jadi Finlandia itu adalah negara pertama di Eropa yang mengizinkan hak pilih yang universal dan setara. Jadi ini aku juga hasil dari baca-baca setelah menemukan bahwa ternyata di tahun 1906 itu um, pemimpinnya adalah perempuan semua.
Tapi juga setelah itu aku baca bahwa ternyata memang Finlandia itu juga jadi negara yang mengizinkan semua orang dari semua umur, semua usia, umur dan usia sama ya, laki maupun perempuan itu boleh memilih dalam pemilu. Jadi ini menurutku juga hal yang radikal buat Finlandia dan buat negara-negara di dunia ya. Apalagi kita kayaknya setelah Ibu Kartini ya, kita baru boleh sekolah. Itu belum boleh nyoblos ya. Kayaknya masih oke, sekolah aja gitu. Nah, satu lagi. Jadi itu tadi 3 hal ya. Jadi yang terakhir dan ini kayaknya aku buat juga renungan teman-teman. Hal yang radikal di Finlandia adalah secara sosial Finlandia itu kayak nggak punya hierarki, nggak punya perbedaan. Sorry ya, itu lagi bersihin salju. Jadi ya, di Finlandia itu tidak ada kayak kita yang selalu memuja orang yang kaya banget. Di Finlandia nggak ada yang manggil-manggil sultan atau orkai atau apa sih yang lagi kemarin itu sempat booming, crazy rich. Jadi buat mereka itu bukan sesuatu yang wow gitu. Tapi anyways, karena ini udah berisik, aku akan akhiri sampai di sini dulu. Teman-teman, kalau memang kita harus sadari juga ya, karena sekali lagi orang Finlandia itu homogen. Orang-orangnya hampir sama, nggak kayak kita yang datang dari berbagai suku bangsa. Bahasanya juga di Finlandia tuh sama, cuma ngobrol bahasa Suomi, bahasa Finlandia. Mungkin ada banyak hal yang nggak bisa kita praktekkan, nggak bisa kita implementasikan di Indonesia. Tetapi satu hal, mereka berani untuk mengambil kebijakan yang radikal demi untuk membantu orang dan masyarakat dia. Jadi kayak hal itu yang harus istilahnya bisa kita mulai pikirkan, bisa nggak sih gitu buat Indonesia yang tercinta gitu. Oke, aku akan akhiri sampai di sini dulu. Traktornya udah deket banget sama apartemenku. Aku akan ketemu lagi dengan teman-teman di sharing-sharing berikutnya hasil analisisku mengamati Finlandia dari dekat. Aku akan berbagi lagi next time tentang kenapa di saat seluruh dunia lagi miskin karena pandemi, di Finlandia itu malah berkurang jumlah orang yang tidak punya rumah alias homeless. Oke? Gimana caranya nih? Aku akan bagikan next time, lain kali. Oke? Makasih udah di Finlandia dan aku. Katarina, out dulu deh ya. Yuk. Makasih. Thanks for watching and for more dari Finlandia dan aku. Oke. Ya, bersihkan Pak, bersihkan.